Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua kelas 4. Sebelumnya mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa pencet like and subscribe untuk membantu mengembangkan video kami. Terima kasih. Selanjutnya pada kesempatan kali ini kita akan belajar buku kelas 4 ya. Tema 1, subtema 1, indahnya kebersamaan pembelajaran yang pertama. Jadi di buku tema 1 ini, indahnya kebersamaan, ada 3 subtema. Yang pertama, keberagaman budaya bangsaku. Yang kedua, kebersamaan dalam keberagaman. Yang ketiga adalah bersyukur atas keberagaman. Kemudian di akhir buku ada literasi aku cinta membaca. Ada beberapa bacaan yang sangat menarik buat kita semuanya. Baik, selanjutnya. Jadi yang kita pelajari yaitu mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks, lisan, tulisan, atau visual. Nah, seperti kita tahu ya, bahwa setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang diperkuat oleh gagasan pendukung. Kita lihat contohnya. Nah, ini ada bacaan, pasti memiliki paragraf. Dan setiap paragraf ini memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ini paragraf keduanya, ini paragraf ketiganya. Nah, setiap paragraf ada gagasan pokok dan ada gagasan pendukungnya ya. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Bisa berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Jadi gagasan pokok itu ide utamanya, kemudian dijabarkan dengan gagasan pendukung. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menentukan gagasan pokok setiap paragraf. Caranya adalah yang pertama, bacalah paragraf dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga terakhir. Dicermati. Yang ketiga, apakah kalimat pertama merupakan gagasan pokok atau gagasan penjelas? Karena gagasan pokok itu kadang-kadang di awal paragraf, kadang-kadang di akhir, kadang-kadang di tengah. Jadi harus dicermati betul-betul. Yang keempat adalah, apakah kalimat kedua yang merupakan gagasan pokok? Yang kelima, teruslah membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok paragraf ditemukan. Yang keenam, gagasan pokok sebagai isi atau inti paragraf dapat terletak di awal, di akhir, awal dan akhir, jadi ada dua, atau di seluruh paragraf semuanya adalah gagasan pokok. Bisa jadi seperti itu. Nah, ini contoh bacaannya, yaitu pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai budaya ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Jadi paragraf ini gagasan pokoknya adalah yang ada di kotak merah ini. Bahwa pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pendukungnya adalah jabaran dari menariknya. Kenapa kok menarik? Selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan. Itu juga pendukungnya atau gagasan pendukungnya. Tahun ini mereka datang ke alun-alun melihat pawai tersebut. Nah, ini adalah gagasan pendukungnya. Jadi gagasan pokoknya adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Kita lihat paragraf yang ketiga saja. Ini paragraf kedua, ini paragraf ketiga.
Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Nah, jadi yang di kotak ini adalah gagasan pokoknya. Apa pendukungnya? Yaitu rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya. Ceng-ceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping. Nah, ini adalah gagasan pendukungnya. Alatnya yang namanya ceng-ceng berbentuk seperti dua keping, simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya. Ini adalah gagasan pendukung dari gagasan pokok. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Baik, kita lanjutkan. Nah, apa yang dibicarakan pada paragraf ke-1? Ini tadi ya, paragraf ke-1. Paragraf ke-1 isinya adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Apa yang dibicarakan di sini? Intinya adalah kemeriahan pawai budaya di Kampung Babakan. Nah, intinya itu yang dibicarakan. Nah, ini tadi ya kesimpulannya, setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Sekarang kita konsentrasi pada paragraf yang ketiga. Kalian diminta mencari gagasan pokoknya apa, kemudian gagasan pendukungnya taruh di sampingnya ini, yang ada di buku kalian masing-masing. Jadi gagasan pokoknya ada satu, gagasan pendukungnya ada beberapa. Nah, ini tadi paragraf ketiga ya. Nah, ini adalah paragraf yang ketiga yang ada di bawah ini. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali menyembunyikan alat musik daerahnya. Ceng-ceng namanya. Nah, gagasan pokoknya adalah budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Yang ada kotak merah ini. Gagasan pendukungnya yang pertama, rombongan Bali membunyikan alat musik daerah. Yang kedua, alat musik tradisional Bali bernama ceng-ceng. Ceng-ceng berbentuk seperti dua keping simbal atau terbuat dari logam. Ceng-ceng nyaring bunyinya. Itu adalah beberapa gagasan pendukungnya. Nah, anak-anak sekalian, sebagai anak Indonesia, aku merasa bangga terhadap keberagaman yang ada. Menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Selain kaya akan budaya tarian dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Dan cara memainkannya juga berbeda-beda. Kecapi dari Jawa Barat, caranya dipetik. Angklung dari Jawa Barat, caranya digoyangkan. Saluang dari Sumatera Barat, caranya dengan ditiup. Kendang dari Jawa Barat, tifa Papua dimainkan dengan cara dipukul. Nah, Allah yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengar. Melalui indera ini kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang hal tersebut. Nah, ini tentang bunyi ya. Bagaimana cara menghasilkan bunyi yang lebih keras atau lebih pelan? Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Jadi bunyi itu adalah berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitar bergetar.
Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, benda cair, benda gas. Akan tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan. Percobaan pertama, potong tali kira-kira 75 cm, kayak gini. Ikat pegangan sendok pada bagian tengah tali, diikat. Angkat tali dan sendok sehingga posisi menggantung. Gantungan seperti ini ya. Tekan kedua ujung tali di dekat kedua telinga. Ujung kanan, ujung kiri ditempelkan di telinga. Ayunkan sendok perlahan hingga ujungnya menyentuh permukaan meja. Jadi ini diayunkan sendoknya hingga menyentuh permukaan sendok. Nanti biasanya akan ada bunyi ting, ting, ting. Nah, suara itu nanti akan merambat melalui tali ini menuju ke telinga. Ini artinya adalah bahwa bunyi merambat melalui benda padat, yaitu melalui tali ini. Dan masih banyak contoh lainnya, seperti kita menempelkan telinga kita ke tembok, kemudian tembok kita pukul-pukul, atau kita mendengarkan suara dari rel kereta api padahal kereta apinya masih jauh. Itu menunjukkan bahwa bunyi merambat melalui benda padat. Nah, ini ya contohnya meja yang dipukul. Ini juga menunjukkan bunyi merambat melalui benda padat. Sekarang percobaan berikutnya yaitu, nah, kita memukul-mukulkan 2 sendok di dalam air. Ya. Apa yang terjadi? Maka apakah kamu bisa mendengar suara ketukan sendok di dalam air? Kita dengarkan melalui di atas ember misalnya. Nah, melalui apa getaran bunyi sampai di telingamu? Ini percobaannya menunjukkan bahwa getaran bunyi bisa merambat melalui zat cair. Kita bisa mendengar bunyi ketukan sendok karena getaran berpindah melalui air. Contoh yaitu praktek ketiga. Ini ya, tutup kaleng menggunakan selebar plastik. Kemudian ikat dengan karet, taburkan sedikit garam supaya nanti kita terlihat gerakan garamnya. Pegang kaleng kecil di dekat garam, kemudian pukul kaleng kecilnya. Apa yang terjadi? Garam akan ada pergerakan. Apa yang menggerakkan garam? Suara yang ada di dalam kaleng kecil yang dipukul-pukul. Melalui apa getaran bunyi pada kaleng kecil sampai ke garam? Melalui udara atau gas. Ini menunjukkan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda gas. Nah, jadi 3 itu ya. Bunyi bisa merambat melalui benda padat, benda cair, dan benda gas. Baik, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like dan subscribe. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa pencet like and subscribe untuk membantu mengembangkan video kami. Terima kasih.